Ya, salam semuanya. Ya, dengar suara saya nggak? Sip. Dengar ya. Saya harus pakai HP 2 karena tadi sempat ada gangguan. Saya sempat tanya Pak Andri gimana suaranya. Sono bagus, kalau di Kupang kok putus-putus. Gitu. Salam dari teman-teman dari Kupang. Ya. Puji Tuhan, saya bersyukur atas kesaksian-kesaksian dari Bu Sumiati, Pak Hendy, dan saya juga sebelum masuk firman Tuhan ingin kesaksian juga ini. Saya 2 hari ini sakit perut, diare yang cukup luar biasa. Kemarin saya telepon istri saya, kalau dalam 1 hari bisa 10 kali. Dan hari ini hari kesembuhan buat saya. Dan tiba-tiba Pak Hendri WA saya, Pak Wahyu bawa sharing. Waduh, luar biasa. Kemarin saya ke dokter di daerah Kupang, Tuhan berikan kami kesembuhan. Jadi waduh luar biasa. Saya sendirian di Kupang mengalami diare yang cukup luar biasa. Tapi puji Tuhan, hari ini saya bersyukur diberikan kesempatan untuk kami sharing di DPP. Saya percaya semuanya sehat. Amin. Dalam lindungan Tuhan. Ya, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa dulu. Tuhan, kami bersyukur di hadapan-Mu, biarlah malam hari ini sebelum kami mendengar satu firman-Mu, biarlah setiap kami dikuatkan kami masing-masing Tuhan, sehingga firman-Mu itu akan menuntun kami semuanya, sehingga kami terus diberkati atas segala firman-Mu itu Tuhan. Diberkati kami yang semua mendengar melalui link Zoom ini Tuhan, buat GPI Nelayan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, di hari-hari ini, di hari-hari yang sungguh luar biasa ini, kita sama-sama di bawah satu dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Apalagi pandemi ini belum berakhir Bapak Ibu Saudara. Amin. Pandemi ini belum berakhir. Dan hari ini, pada malam hari ini saya rindu Saudara, kita akan buka dalam Roma 12 ayat 12. Ayo semuanya, kalau ada HP yang ada Alkitabnya silakan buka. Kalau ada Alkitab silakan dibuka. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang ke-12 demikian, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, setiap orang pasti mengalami pergumulan atau kesesakan. Amin. Setiap kita itu pasti mengalami satu hal, yaitu kesesakan atau pergumulan. Apalagi pandemi ini adalah merupakan ujian setiap orang yang terjadi hari-hari ini. Amin. Nah, malam hari ini saya mau bawa tema buat DPP, buat GPI Nelayan, yaitu keluar dari kesesakan. Tema malam hari ini apa? Keluar dari kesesakan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, saya tidak bisa melihat wajah Bapak Ibu Saudara semuanya karena saya bawa HP, jadi saya hanya melihat hanya berapa orang saja, tapi biarlah setiap kita malam hari mendengar apa yang dipesan firman Tuhan buat kita semuanya. Amin. Tapi bagaimana kita menyingkapi semua itu? Pergumulan itu pasti ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Persoalan itu pasti ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya percaya dalam hidup manusia, dalam kehidupan kita hari-hari ini, pergumulan, persoalan itu seperti teman kita. Amin. Seperti hal yang kita lakukan, makan 3 hari, 3 kali sehari. Makanya kita belajar pada malam hari ini. Saya akan singkat saja bagaimana keluar dari kesesakan. Malam hari ini ada 3 kunci keluar dari kesesakan. Ya, ada 3 kunci keluar dari kesesakan. Yaitu saya ambil tema untuk kunci adalah 3B. Ya, tadi dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yang pertama Bapak Saudara, untuk kunci keluar dari kesesakan di dalam firman Tuhan tadi, yaitu yang pertama bersukacitalah. Coba saudara sampaikan dengan tetangga kanan kiri saudara, katakan istri, mungkin saudara dekat sama istri atau dekat sama suami, atau saudara yang ngantuk, katakan deh bersukacitalah. Ya, bersukacitalah. Untuk yang hari ini engkau mengalami pergumulan, saya juga mengalami pergumulan, katakan bersukacitalah.
Kenapa kita harus bersukacita? Dalam Filipi 4 ayat yang keempat dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Filipi mengatakan apa? Bersukacitalah. Jadi kunci bersukacita, ya malam hari ini saya harus sampaikan, kunci orang bersukacita itu yang pertama harus punya semangat, passion. Katakan semangat Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Kalau saudara hari-hari ini mengalami satu tekanan atau dikatakan persoalan, tetapi engkau tidak memiliki semangat, akan sulit untuk bersukacita. Amin. Maka di dalam Amsal 18 ayat yang ke-14 dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Amin. Jadi bersukacita, kunci bersukacita di sini dikatakan engkau harus punya semangat, passion yang bagus. Engkau harus punya semangat, engkau harus punya kekuatan dari diri saudara sendiri. Dan yang kedua, kunci yang kedua untuk bersukacita dikatakan tidak pesimis, tidak ragu-ragu. Karena kalau engkau bersukacita, engkau tidak boleh terpaksa. Bersukacita itu keluar dari hati saudara sendiri, Bapak Saudara. Sukacita itu keluar dari apa yang engkau rasakan, walaupun kondisinya belum sebaik apa yang engkau alami, tapi engkau harus bersukacita, kata firman Tuhan. Bersukacitalah di dalam pengharapan. Amin. Yang ketiga dikatakan kunci bersukacita, dikatakan tidak usah khawatir atau cemas, Bapak Ibu Saudara. Nah ini yang kadang-kadang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Saat saya atau saudara kita mengalami satu pergumulan, untuk bersukacita itu sulit, Bapak Ibu Saudara. Betul atau betul? Tetapi kata firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali katakan bersukacitalah. Satu tekanan, suatu paksaan yang harus saudara lakukan di saat engkau menghadapi tekanan. Amin. Saat engkau menghadapi pergumulan, engkau harus bersukacita. Tadi sempat disaksikan oleh Ibu Sumiati, di mana anaknya Fani mengalami satu problem pergumulan sakit. Tapi firman Tuhan apa? Bersukacitalah. Amin. Bersukacitalah. Apakah yang ngomong ini nggak pernah alami pergumulan? Sangat banyak sekali. Tapi saya terus bersukacita. Dan yang menjadi kelanjutan kita, kunci yang selanjutnya dikatakan untuk kita mengalami sukacita harus bergembira. Amin. Di dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan, ini ayat favorit, ayat yang saudara dan saya suka dengar, ya. Tapi kadang-kadang kita harus aplikasikan dalam hidup saudara dan saya. Dikatakan dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, luar biasa, luar biasa. Kebanyakan orang saat dipojokkan oleh suatu masalah, diberikan oleh pergumulan, bukannya kita bergembira, tapi malah menggerutu, malah mengalami satu tekanan sungut-sungut. Dan ini Tuhan izinkan saudara supaya pada saat engkau mengalami kesesakan, yang pertama engkau bersukacita. Amin. Jadi sukacita itu akan menimbulkan apa? Kekuatan, Bapak Ibu Saudara. Sukacita itu akan memberikan apa? Power. Maka kita harus memiliki sukacita. Sukacita itu gratis, Bapak Ibu Saudara. Sukacita itu nggak perlu bayar. Tinggal pilihan saudara. Mau nggak engkau bersukacita pada saat engkau mengalami pergumulan, walaupun berat. Amin. Tapi firman Tuhan malam hari mengajarkan saudara, saat engkau mengalami kesesakan, bersukacitalah. Amin. Karena ada kata berkat yang saya harus sampaikan buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Mengeluh itu hanya membuat hidup semakin tertekan. Bersyukur membawa kita pada jalan kemudahan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara hari-hari ini di dalam kesesakan, ayo kita bersukacita. Karena di dalam bersukacita, Tuhan akan membawa jalan kemudahan bagi kita.
Yang setuju lambaikan tangan. Yang mendengar suara saya lambaikan tangan. Ya, kalau ngomong amin kan nggak bisa, lambaikan tangan aja. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau di Kupang itu jam 9.30, setengah 10. Kalau di sana jam berapa ini? Ya, 1 jam perbedaannya. Ya. Tadi yang pertama dikatakan kunci keluar dari kesesakan adalah bersukacita. Saudara, inilah PR buat saudara. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah pergumulan, yuk kita bersukacita. Itu kata firman Tuhan. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang B kedua, untuk kita keluar dari kesesakan, ya, untuk keluar dari kesesakan yang B tadi dikatakan bersabarlah. B yang kedua adalah bersabarlah. Kenapa? Sabar itu merupakan tembok yang kokoh dari serangan tekanan. Gak mudah memang untuk bersabar, tapi itu adalah tembok untuk kita kuat dari serangan tekanan. Membuat kita itu selalu introspeksi diri. Saat engkau menghadapi pergumulan, introspeksi diri saja. Saat engkau mengalami permasalahan, engkau introspeksi diri saja. Ini ibarat sebagai puasa kita. Ya, sabar itu suatu puasa dari segala amarah diri. Makanya ujian kesabaran itu apa? Kesukaran, persoalan dan pergumulan. Kalau engkau berdoa pengen sabar, engkau akan diuji di dalam persoalan, engkau akan diuji dalam pergumulan, engkau akan diuji di dalam apa lagi? Hal-hal yang mungkin menyakitkan saudara. Makanya firman Tuhan di dalam Amsal 16 ayat 32 dikatakan apa? Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara hari-hari ini sedang menghadapi persoalan tapi sabar, saudara seperti seorang pahlawan. Amin. Engkau seorang pahlawan. Dan dikatakan bisa merebut, melebihi orang merebut kota. Amin. Jadi kesabaran itu hal mutlak Bapak Saudara yang saudara lakukan. Saya selama menghadapi pandemi ini dari 2019 sampai sekarang bukan perkara mudah untuk kami harus lalui. Tapi karena perkenan Tuhan, sukacita Tuhan yang Tuhan berikan buat saya, sehingga saat ini saya bisa sabar, saya bisa kuat untuk menghadapi semuanya. Amin. Jadi saya memberikan satu quote buat saudara semuanya. Dikatakan sabar itu apa? Masalah boleh berat, tapi percayalah bahwa kesabaranmu dalam menghadapi masalah akan mendatangkan apa? Berkat. Jadi kalau Bapak Saudara hari-hari ini dalam satu pergumulan, dalam satu tekanan, dalam kondisi yang gak enak, katakan apa? Masalahmu boleh berat, tapi percayalah bahwa kesabaranmu dalam menghadapi masalah akan mendatangkan apa? Berkat. Siapa itu akan terima berkat? Itu tergantung dari respon saudara. Sabar, karena waktu Tuhan itu yang terbaik. Amin, Bapak Saudara. Saya rindu saudara, ada tulisan yang menarik, saya harus bagikan buat saudara. Tulisannya seperti ini. Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak. Sekolahnya itu seumur hidup Bapak Saudara. Jadi kalau saudara selalu ngomong saya sudah lulus ujian kesabaran, besok akan diuji lagi. Amin. Jadi jangan bangga pada saat kau lulus ujian, wah saya sudah sabar nih Pak. Tapi besok pasti akan diuji lagi. Karena ujiannya sering mendadak dan sekolahnya itu seumur hidup. Amin. Kapan kita selesai untuk bersabar? Saat engkau sudah dipanggil Tuhan. Nah itu sudah habis kesabarannya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesabaran, bersabarlah. Kalau engkau saat ini dalam kondisi yang sesak, saat engkau sedang dalam pergumulan, saat engkau sedang merindukan hal yang menurut saudara, Tuhan kapan ini terjadi? Bersabarlah. Bersabarlah. Amin, Bapak Saudara.
Yang ketiga, Bapak Saudara, saya tidak lama karena takut jaringannya di Kupang ini naik turun, makanya saya harus bawa 2 HP. Ada 3 kunci keluar dari kesesakan. Yang pertama, B pertama adalah kita bersukacita. B yang kedua, kita harus bersabarlah. Yang B yang ketiga ini, kita harus berdoalah. Saya percaya bahwa Ibu Saudara di tim Zoom ini semuanya berdoa. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan doa. Amin. Maka setialah terus berdoa sampai terjadi pintu terbuka, Bapak Ibu Saudara. Doa adalah kekuatan orang percaya. Saya percaya di tempat ini ada orang-orang percaya kepada Tuhan. Hari ini saudara berdoa, besok berdoa, besok berdoa. Saya percaya engkau tidak bosan-bosan untuk berdoa sampai Tuhan membuka segala pintu-pintunya itu terbuka. Amin. Makanya dalam Kolose 4 ayat yang kedua, kalau Bapak Ibu Saudara bisa ditulis saja karena waktu ya. Dalam Kolose 4 ayat 2 dikatakan, bertekunlah dalam doa dan dalam itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Artinya doa itu perlu ketekunan, Bapak Ibu Saudara. Berdoa itu nggak bisa langsung instan. Hari ini kau berdoa kok besok sembuh. Kalau memang Tuhan izinkan gitu sembuh. Tapi ada kalanya proses itu waktunya Tuhan yang tahu. Saya percaya setiap kita, saudara dan saya itu pasti mengalami satu tekanan pergumulan yang cukup luar biasa. Dan setiap orang punya porsi masalah itu berbeda-beda. Saya punya masalah dengan Pak Amon, saya persoalan dengan gembala, itu beda-beda. Tetapi porsinya adalah bagaimana engkau meresponi persoalan itu dengan kacamata rohani saudara. Amin. Dalam Yakobus 5 ayat 16b dikatakan apa? Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Siapa percaya hari ini engkau berdoa pasti dijawab Tuhan. Itu keyakinan pada diri saudara. Kalau engkau yakin bahwa persoalan itu bisa ditembus dengan doa, doa terus sampai terjadi terobosan. Kalau engkau yakin bahwa sakitnya itu bisa sembuh dengan doa, doa sampai engkau mengalami satu mukjizat. Engkau yakin suami saudara bisa bertobat, engkau yakin istri saya bertobat, engkau yakin anak saudara bisa bertobat. Saya percaya engkau perlu namanya power doa. Amin. Tidak ada satu cara untuk menyelesaikan masalah di dalam kehidupan saudara dan saya selain kita berdoa. Amin. Makanya ketika doa menjadi kebiasaanmu, maka mukjizat menjadi gaya hidup kita. Amin. Saya ulang lagi. Ketika doa menjadi kebiasaan kita, maka mukjizat menjadi gaya hidup kita semuanya. Makanya doa itu sebagai gaya hidup. Karena setiap manusia itu pasti dihadapkan oleh persoalan, pergumulan, sakit, penyakit. Amin. Saya rindu saudara. Yang terakhir saya akan bacakan dalam Mazmur 34 ayat 18. Di dalam Mazmur 34 ayat 18 mengatakan demikian. Apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Ingat, apabila orang benar, saudara orang benar enggak? Makanya dalam Yakobus tadi dikatakan juga apa? Doa orang yang benar. Amin. Saudara yakin ya diri saudara adalah orang-orang benar? Kalau engkau yakin, Tuhan tidak pernah sulit untuk mendengar, dan tangan Tuhan tidak terlalu panjang untuk menjangkau persoalan saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Maka dikatakan perbesar api doa saudara. Tuhan akan membawa perkara yang belum pernah kita alami. Saya rindu saudara, kita punya PR. Kita punya PR. PR kita adalah bagaimana bangsa Indonesia keluar dari krisis pandemi. Kita berdoa juga biarlah jiwa-jiwa itu dimenangkan buat kemuliaan Tuhan. Kita berdoa juga buat
kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kita rindu gereja GPI Nelayan itu akan ada lagi. Amin. Dan kita juga berdoa buat pelayanan-pelayanan yang ada di buat GPI Nelayan. Saya percaya juga saudara dan saya punya persoalan. Kita juga berdoa buat keluarga kita. Kita berdoa untuk pekerjaan kita. Kita berdoa untuk sakit penyakit yang terjadi. Mungkin tetangga saudara, mungkin teman saudara, mungkin rekan kerja saudara. Itu perlu saudara dan saya berdoa. Amin Bapak Saudara. Jadi ada 3 hal. Malam hari ini saya rindu saudara di dalam firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang 12 tadi. Bagaimana kita keluar dari kesesakan ini? Ada 3 kunci yang Bapak Ibu Saudara pahami. Yang pertama, ayo bersukacitalah. Bersukacitalah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bersabarlah. Karena waktu Tuhan itu yang terbaik. Kairos Tuhan itu yang terbaik. Waktu Tuhan terbaik. Amin. Yang ketiga, berdoalah. Engkau jangan jenuh-jenuh berdoa. Perbesar api doa saudara. Saya percaya doa bukan kewajiban seorang pendoa, tapi doa adalah kewajiban bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan ke Pak Hendrik. Ya, terima kasih.